Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila wahi walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimin wa muslimat ila Allah wa ila muhammadin sholihin aynama kan musyarafil ardi ila magharibi fi barri wa bahri wa jawfi khususan al-pada kita takdirat as-sadida wa man amal hadha masjid min ummah sabiqan hadira wa lahiqa ila arwahil musallina fihi wal mu'takifina fihi wal mutabarri'ina alaihi wal qa'imina bihaqqihi Rabbana taqabbal minhum wa yaghfir lahum dhunubahum jami'an wa yuhdi darajatihim fil jannah wa yarfa'uhum fawqahum fid dunya wal akhirah binadyan Allah yassir umurana fid dunya wal akhirah wa yaftah lana abwaab ar-rahmah wa abwaab ar-ridha wa abwaab al-barakah wa abwaab as-sulhan wa yakun hawaijana wal hafsir wa qasida wa ala kulli niyyah salihah dafi'an li kulli syarr wa jaliban li kulli khair wa ma nawa as-salaf as-salih fi niyatin salihah ala hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para muhtaramin wal muhtaramat, teman-teman para kiai, para asatidz ustadzah ingkang kula muliaken, para bapak ibu saudara-saudari sekalian, segenap para rawuh, para jamaah khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Pakis dan Gangsal yang berbahagia dan yang saya hormati pula. Monggo sareng-sareng kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmah hidayah. Alhamdulillah kalau menika kula panjenengan sedaya saged panggih malih istiqomah menghadiri pengaosan fikih rutin sing diadakaken setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Pakis dan Gangsal. Tentu harapan kita supaya mugi-mugi keistiqomahan kula panjenengan, keikhlasan kita untuk menghadiri pengajian pada malam hari ini mugi-mugi saged tenteraken kula panjenengan sedaya untuk bisa meraih rahmat, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah terus maringi keberkahan hidup, kemudahan, kelancaran setiap urusan kita, urusan duniawiyah, ukhrawiyah, dan tentu kita juga berharap kula panjenengan keluarga kita semua mudah-mudahan digolongkan sebagai manusia yang selamat bahagia dunia akhirat. Amin. Allahumma. Para rawuh ingkang pinulih monggo dilanjut. Kalau ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang sholat istisqa dengan 2 kali pertemuan. Nah, malam hari ini kita akan mengkaji bersama-sama bab sholatil khaufi, bab sholat karena takut, sholat karena maksudnya terus bukti
dimaksud dengan takut di sini adalah khauful adwi atau adu, ya adu nih. Takut karena ada musuh, awil kitali, atau takut karena terjadi peperangan, awil khaufu ala mali, atau takut atas hartanya, au nahwi, atau yang lainnya. Jadi sholat mergo ya, takut ada musuh, takut terjadi peperangan, atau khawatir hartanya, terhadap hartanya. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum qa'ifatun minhum ma'ak. Ini dalil bahwa memang dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala sampai menjelaskan tentang sholat khauf ini. Karena saya lupa Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW itu memang di dalam berdakwah, ya walaupun dakwahnya hanya beberapa tahun saja, hanya dengan tinggal Kanjeng Nabi di Mekah itu ditentang 10 tahun, di Madinah 12 tahun, 22 lah beliau berdakwah. Otomatis ketika beliau di Mekah itu masih awal-awal umat Islam, sing derek Kanjeng Nabi tasih cedhi. Jadi terjadi peperangan itu ketika Nabi berada di kota Madinah. Setelah umat Islam pun rati kata sudah banyak yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih ketika hijrah kota Madinah itu dakwah Kanjeng Nabi diterangi. Semakin banyak lah, hanya dalam 12 tahun saja panjenengannya wow sejarah hanya 12 tahun saja Kanjeng Nabi itu perang yang dipimpin oleh Nabi sendiri itu 27 kali. Masya Allah. 12 tahun berperang 27 kali. Itu sing dipimpin Kanjeng Nabi. Sing boten dipimpin. Jadi yang dipimpin Kanjeng Nabi dinamakan Ghazwah. Kalau yang tidak dipimpin Kanjeng Nabi dinamakan perang Syria. 27 kali berarti kan setahun kepanggil ini pinten perang. Bisa 2 kali. Gini apa tuh? 2 sampai 3 kali. Masya Allah. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat terkait dengan sholat karena perang, sholat karena takut. Itu sampai jadi syariat. Jadi luar biasa. Kedudukan sholat ini sampai dalam keadaan berperang saja masih diwajibkan untuk menunaikan sholat. Dan dalam keadaan nopo damai, adem ayem, tentrem, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sulit saja itu masih ya diwajibkan untuk menunaikan sholat. Sambut anwa'u sholatil khauf, macam-macamnya sholat karena takut. Waradat, dan telah datang bisiti asyrata kaifiyatan. Ya, jadi Nabi itu mencontohkan sekitar 16 cara sholat khauf. Karena 27 kali perang. Jadi sampai Kanjeng Nabi itu memberikan contoh ya sekitar 16 cara sholat khauf. Ikhtar minal Imam Syafi'i arba'ah. Tapi Imam Syafi'i ya dari 16 itu ya yang dipilih 4. Jadi mazhab Syafi'i ya, Imam Syafi'i sendiri itu memilih sekawan mawar dari 16.
empat itu apa saja? Al-ula, yang pertama, sholatuhu sallallahu alaihi wasallam, sholatnya kan Nabi bidatir riqa, ya, ketika terjadi perang di Datir Riqa. Datir Riqa itu, ya kalau nama aslinya Datir Riqa itu adalah yang memiliki tambalan-tambalan. Kenapa? Karena dinamakan Datir Riqa itu karena mereka, ya, pasukan Nabi sendiri itu sampai menempel bendera-bendera mereka, bendera-bendera ditempel. Nah, ya, jadi yang pertama seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW bidatir riqa, ya, di datir riqa. Bagaimana? Idza kana al-adu fi ghairi jihadil qiblah, apabila posisi musuh fi ghairi jihadil qiblah, tidak ke arah kiblat, ya. Jadi contohnya kiblat tentang mriki nggih, musuh niku wonten teng mriku, pokoknya wonten menghadap ke arah kiblat, jadi sana dan sana. Ngalor ambek ngidul. Aufi jihadi, atau musuhnya itu ada di depan kiblat, wa hunaka hailun, tapi wonten penghalang. Jadi ada penghalang. Bagaimana cara sholatnya? Nek wonten musuh, dia ngalor ngidul, ya, atau menghadap ke arah kiblat, cuman ada penghalang, enggak langsung ke panggian itu. Wonten penghalang. Bagaimana sholatnya? Sholatnya adalah yufarriqul imam al-jaish fil khotain. Imam tadi, ya, yufarriq, membagi al-jaish, pasukannya itu fil khotain, dengan dua kelompok. Jadi pimpinannya membagi pasukannya dengan dua kelompok. Firqatun yastaqbiluna al-adu wa yahrusu, satu kelompok menghadap ke arah musuh, ya, satu kelompok menghadap ke arah musuh, wa yahrusu, dan berjaga-jaga sewaktu-waktu nek musuh datang. Di Indonesia mengatakan musuh itu beri atau di sana juga, ya, berarti dia memang ngalor ngidul, berarti membagi dengan tiga kelompok, ya, satu dua sing itu dimakai terberi, ya. Nah, ini katakanlah, ya, musuhnya wonten teng di arah ngalor atau ngidul, ya, maka si imam tadi membagi pasukannya dengan dua kelompok. Kelompok yang pertama menghadap ke arah musuh dan berjaga-jaga, wa firqatun, dan kelompok yang lain yusallun, sholat ma'ahu, bersama imam tadi, ar-raka'atul ula, rakaat yang pertama. Jadi kelompok yang satu menghadap ke arah musuh, turun sholat, wayang rusuh, joko-joko dong. Terus kelompok yang lain sholat, sholat, sampai, ya, katakan ini sholat subuh, katakan, maka sampai rakaat pertama tok, wa firqatun yusalluna ma'a raka'atil ula. Jadi hanya satu rakaat saja, atau sholat isya atau sholat maghrib, satu rakaat tok. Nah, fa'idha qamal imam, setelah imamnya tidak melanjutkan itu rakaat kedua, ya, fa'idha qamal imam di rakaat tsaniyah, apabila imamnya berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua, nawau al-mufaraqah, maka kelompok ini tadi, jamaah itu mau kabeh niat al-mufaraqah, pisah dari imam. Wa tamu li anfusihim, maka kelompok tadi, jamaah itu mau menyempurnakan sendiri, menyempurnakan sendiri. Wis cepet-cepetan, Pak.
Jadi setelah dapat satu rakaat, maka mereka langsung lihat mufarokoh, sholat cepet-cepetan sampai wa yusallimun, sampai salam kelompok nih Tsumma yadhabun, kemudian setelah salam berangkat ila jihadil adu, berangkat ke arah musuh, wa yahrusun, dan berjaga-jaga. Sedangkan kelompok yang berjaga-jaga tadi, kelompok yang berjaga-jaga sing dereng sholat itu mau yakti alladzina kanu yahrusun. Jadi kelompok sing jaga-jaga itu mau sing dereng sholat, dia mendatangi imam ini tadi, fayusallun, dia sholat, mereka sholat mal imam, dengan imam tadi ar-raqaat tsaniyah, pada rakaat keduanya. Jadi imam niku berarti ngenteni rada suwe. Betul teman-teman. Jadi imamnya berdirinya gak lama pada rakaat kedua. Kenapa? Satu, supaya firqatun jamaah sing ini mau menyelesaikan sholat sendiri sampai salam. Setelah itu mereka akan mengganti posisi sing joko niku wau, kemudian kelompok yang menjaga tadi bermakmum. Mana? Tsumma tutimu li nafsiha biduni niyatil mufaraqah. Wa yantadiruha al-imam fa yusalli bi. Nah, kemudian si makmum tadi menyempurnakan dengan sendirinya. Tadi kan imamnya sudah dapat satu rakaat. Contoh mawon salat subuh. Imam sudah dapat 2 rakaat. Sedangkan makmum yang kedua ini kan masih dapat 1 rakaat. Nah, mereka menyempurnakan dausannya mufaraqah, tetap menyempurnakan. Wa yantazir imam, dan imam tadi menunggu. Fa yusallim, nanti salamnya bersama imam. Jadi tahiyatnya imam lami karena menunggu firqatun tsaniyah di kelompok yang kedua yang menyelesaikan. Nanti salamnya bareng imam. Betul bingung? Nama diperhatikan. Wa hadil kaifiyah takunu fi sholat tsunaiyah. Nah, sholat yang tadi itu apabila sholatnya 2 rakaat, seperti sholat subuh. Sholat subuh. Jadi ngeten nggih. Contoh sholat subuh imam makmum firqatul ula, kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua wis katakan gampang-gampangannya pasukannya 100. Maka 50 kita jadikan firqatul ula, kelompok yang pertama. 50 berikutnya joko-joko, gak sholat di sini. Sholat dapat 1 rakaat, 1 rakaat, kemudian imamnya berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua. Jamaah 50 ini niat mufaraqah, sholat sendiri, kurang sarokat atau subuh. Mereka niat mufaraqah, nambah 1 rakaat lagi, salam sendiri. Fil alamin anakum itu majid, salam. Setelah salam mereka langsung bubar barisan, ganteni posisi firqatun tsaniyah dan sing jogo-jogo semua. Sing niku teng mriki salat. Salat bermakmum. Makanya imam sekali lagi menunggu. Nggak boleh langsung rukuk. Imamnya menunggu orang 50 lagi jamaah kedua. Jamaah kedua wis melo sampai tahiyat. Setelah tahiyat ini makmumnya kan kurang 1 rakaat.
Nggih. Nah, mereka berdiri melanjutkan. Terus kalau saya lihat mufarokoh, tidak usah niat bisa dari imam, dan imamnya tahiyatnya dilamakan. Diulang sarokat seret sampai selesai semua fil alam hamidul majid, imamnya salam, makmumnya melok salam. Ada. Ini sholat yang 2 rakaat. Amma fi thulatiyah, adapun kalau sholatnya 3 rakaat seperti maghrib, fa yusolli bil ula rakaatain. Nah, maka sholat yang pertama itu 2 rakaat. 2 rakaat tahiyat awal, kemudian imamnya berdiri untuk melanjutkan rakaat ketiga. Si makmum ini niat mufarokoh, melanjutkan 1 rakaat terus salam dewe. Nah, setelah itu jamaah yang kedua. Ada wafi rubaiyah. Nah, kalau sholatnya 4 rakaat berarti 2 rakaat. Saya lebih dulu 2 rakaat. Jadi 2 rakaat. Kemudian imam mau melanjutkan rakaat ketiga, yang sini melanjutkan sendiri, sampai salam, bubar, terus kelompok yang kedua jamaah dengan imam ini 2 rakaat, terus nambah 2 rakaat lagi, salamin bareng imam. Nah, ini dipraktekkan Kanjeng Nabi ketika beliau berada di Dzatir Riqah, perang Dzatir Riqah. Caranya seperti itu, karena musuh sekali lagi tidak di kiblat. Musuh tidak di kiblat, atau di kiblat tapi ono menghalangi. Satu cara yang pertama. Saat ini perang segambit tombak meneh. Wis gate napa? Pedang meneh. Lagi bom-boman tembak-tembakan seperti contoh napa? Israel membombardir napa? Palestina, Hamas. Nah, ya kalau memang di terowongan seperti itu, tetap sholat. Tetap sholat dilaksanakan. Nah, kalau kondisi seperti itu, pokoknya menghadap ke arah kiblat. Kalau di terowongan tidak bisa sholat seperti itu, kecuali hanya beberapa jamaah saja. Jadi yang luar biasa itu Pak, yang luar biasa ini. Jadi tidak hanya menunaikan ibadah sholat saja, dalam keadaan berperang pun itu sampai disyariatkan, diwonten syariatnya sholat berjamaah. Luar biasa. Nah, saya mulai lompat jalan, kadang-kadang dekat sedikit saja sudah buatan jamaah, gitu Bapak. Ini sampai seperti ini. Saking ngopo sampai diparuh sampai imam. 50 kelompok pertama, 50 kelompok kedua, supaya tidak meninggalkan sholat berjamaah di satu. Terus cara yang kedua, cara yang kedua, sholatu sallallahu alaihi asafah, seperti yang dilakukan Kanjeng Nabi di daerah Asafah. Nah, ini terjadi perang lagi di daerah Asafah. Ya, bagaimana yang dicontohkan Nabi ketika di Asafah? Wahia idza kana al-adu fi jadil qiblah. Nah, ini musuhnya ada di arah kiblat. Berbeda dengan yang pertama, Nah, ini musuhnya berada di arah kiblat. Wala satirun, dan juga tidak ada penghalang. Terus depan langsung. Di arah kiblat, depan langsung. Bagaimana caranya? Yasuful imam al-jaish sofain, imam tadi membentuk 2 barisan. Nah, katakan barisan pertama, barisan kedua, membentuk 2 barisan. Musuhnya berada di arah kiblat. Karena di arah kiblat
semuanya di arah kiblat, maka cukup imam membentuk dua shaf, dua baris, yuhrimu bihima ma'an, kabeh bareng takbir ketika Allahu Akbar melu takbir kabeh, semuanya sholat. Berbeda dengan mau ya, nek mau kan dibagi keranten musuh tidak berada di arah kiblat, jadi sing seket syukur-syukur, jadi sing seket sembahyang di sini. Aneh iki keranten musuh ini ke arah kiblat, semuanya sholat sama-sama. Ya, faidah roka, apabila imamnya rukuk, roka, maka dua shaf tadi semuanya melo rukuk. Ya, wa idza tadala, apabila i'tidal, imamnya semuanya juga ikut i'tidal. Nah, wa idza sajada, apabila imamnya sujud, fayasjudu ma'u ahadus shaffain, maka yang sujud itu enggak semuanya. Ya, enggak dua barisan, tapi salah satu. Katakan shaf pertama yang sujud dulu. Sebab nek pondok sujud iki kabeh Pak, moro-moro musuh teko. Nggih, ya jelas. Kan ngoten. Nah, makanya di sini ya ketika imamnya sujud, maka ahadus shaffain, ya salah satu dari dua ini, ya katakan seperti wis apa sih sujud bisik baris depan, ya sudah, maka shaf yang di depan ini ikut sujud dengan imam. Wa yabqa al-akhar yahrus, sedangkan shaf yang kedua tidak sujud tetapi tidak, juga dalam berjaga-jaga sewaktu-waktu musuh teko, ya musuh nyerbu. Nah, jadi dalam kondisi sholat sih jogo-jogo. Makanya Pak, menurut saya pada zaman Nabi dulu ketika sholat berjamaah gini, ya coro pedang, coro tombak ya dari sampingnya semua ketika sholat. Ya, bisa menang samping kan. Nah, kalau sekarang katakan tembak, ya, atau nombok bom, ada di sekeliling. Bon, fa'idha faragha shaful awal minas sujud, ya, apabila shaf yang pertama tadi sudah selesai dari sujud, ya, dari sujud, wa qama, dan imamnya berdiri li rakaat tsaniyah untuk melanjutkan rakaat yang kedua, ya, sajada shaful akhar alladzi kana yahrus, maka shaf yang kedua yang tadi jaga-jaga sing durung sujud iku mau nggih. Nah, mereka sujud semua. Wa yarhaqu, dan nyusul, ya, al-imam fil qiyam, berdiri. Jadi sujud, mari ngono duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian ikut imam berdiri. Ada Pak? Nggih. Nah, karena itu yusannu lil imam, imamnya juga disunahkan apa? Tatwilul qiraat, membaca setelah Fatihah atau bismillah ini. Kenapa? Menunggu shaf yang kedua ini sujud di bawah. Nah, madan. Ya kenapa? Kok disunahkan agak lama? Li yumakkinahum lahaqah. Ya, supaya shaf yang kedua tadi, ya, shaf yang kedua tadi memungkinkan untuk menyusul imam tadi. Ini imam itu disuruh kok sing ini sih sujud ya. Shaf yang kedua tadi. Nah, wahakada yang baru fikir, demikianlah dilakukan pada setiap rokaatnya. Jadi rokaat kedua nanti ya seperti itu lagi. Ya. Rokaat ketiga ya seperti itu lagi. Ya. Sampai walisan lebih imam, sampai salam dengan imam. Sampai salam, sampai salam. Ini cara yang kedua. Penting Pak. Soalnya sholat kaum ini ya mungkin hanya menjadi teori saja, teori, prakteknya ya insya Allah lah, karena kita Indonesia ini aman-aman aja. Oke. Terus at-thalithah, yang ketiga, sholatu sallallahu alaihi wasallam bi batni nakhl, sholat
Nabi di mana? Di Batni Nakhl. Bat Nakhl, ya, nama tempat. Terjadi perang di Bat Nakhl. Jadi yang pertama ada Riqaq, yang kedua Asafan, yang ketiga Bat Nakhl, ya, Batni Nakhl. Nah, wa idza kana al-adu fi ghairi jihadil qiblah. Nah, ini musuhnya ya. Fi ghairi jihadil qiblah, tidak menghadap ke arah kiblat. Tidak menghadap ke arah kiblat, berarti sama dengan Datir Riqaq tadi. Kaifiyatu caranya ya, yusallil imam bil firqatil ula sholatan tamma wa bil firqatil tsaniyah sholatan tamma. Si imam tadi sholat dengan kelompok yang pertama dengan sempurna. Nah, begitu juga dengan kelompok yang kedua sholat dengan sempurna. Jadi maksudnya begini, kalau yang pertama tadi di Datir Riqaq, itu setelah shaf yang pertama tadi, artinya jamaah yang pertama setelah dapat 1 rakaat, ya kalau sholatnya 2 rakaat atau 2 rakaat kalau 4 rakaat, setelah itu kan mufaraqah, menyelesaikan sendiri sampai salam. Setelah itu bubar, terus kelompok yang kedua datang makmuman dengan imam tadi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ya, ketika musuh tidak berada di arah kiblat, itu bisa ya, sholat sempurna sudah, tetap dibagi 2. Sholat sempurna sampai selesai, wis mari enggak giliran. Sing jogo musuh niku wau sholat dhewe meneh. Ngoten temriki. Jadi bisa seperti itu. Ya, berarti tidak usah pakai mufaraqah-mufaraqahan. Jadi dibagi 2 saja. Ya, selesai gantian. Sif-sifan lah karena begitu. Nah, itu boleh pakai itu. Tapi ya notabene wa sholatu Datir Riqaq afdalu min sholatin bi Batni Nakhl. Sholat yang sebagaimana dipraktekkan Nabi di Datir Riqaq sing kate mufaraqah niku itu lebih utama daripada sholat dibagi 2 niku sif-sifan niku. Jadi lebih utama sing sampai mufaraqah dengan imam tadi. Niki sing nomor pinten? Nomor 3. Silami ya. Nggih. Terus nggih. Wonten pertanyaan? Nggih, monggo. Nggih. Kalau sholat perang wudu, ya, jadi kalau memang kesulitan air, dalam kondisi darurat seperti itu, ya bertanya jadi kalau memang sulit, tidak bisa, kita sudah cari air yang kemarin musuh, ya, wis kangelan, seperti ngapunten ya, seperti berada di terowongan masjid. Kalau memang kesulitan air, ya apa caranya? Ya sudah, dengan cara bertayamum. Bahkan sholat sampai sepatuan, yes, dikatakan mboten apa-apa. Ya, itu kondisinya sudah darurat. Kalau darurat tubihul mahdurat. Jadi sesuatu yang darurat itu bisa membolehkan yang dilarang. Sehingga salah dilarang boleh, mboten apa-apa. Mboten. Sambut. Mulai balik. Lanjut. Ar-Rabi'ah yang keempat. Nah, niki dipilih Imam Syafi'i. Jadi 3 niki sing sekawan. Sholatul syiddatil khauf, sholat karena sangat takut. Ka'indal tihamil harbi, seperti ketika terjadinya atau berkecamuknya perang. Tengah-tengah sholat musuh teko. Ya apa sholat? Ya apa dibatal? Ternyata boten. Boten dibatalkan.
au khawfil iltihaq bihaitsu la ya'manun hujumal adu, atau ya sholat karena takut ya terjadi apa ya, serangan mendadak, ya, khawatir musuh akan menyerang mendadak. Nah, kalau ada kekhawatiran seperti itu, bagaimana cara sholatnya? Nah, ini Pak, yusolli kullu wahidin minhum ma'amkan, maka setiap nggak usah jamaah-jamaahan ini ya, kalau sudah terjadi perang seperti ini, kullu wahidin, setiap salah seorang dari mereka, nanti dari kaum muslimin itu, yusolli, sholat ma'amkanau, sebisanya, sawa'un rojilan atau rokiban, baik dia sholat dalam keadaan berjalan atau naik kuda ya, atau apa ya, berlari ya, kemudian wayumi, dan dia memberikan isyarat dirukui dengan rukunya, wasujudi, sujudnya, in amkana, jika dia memungkinkan. Jadi corong rukuk sujudnya ya, Masya Allah, sampai seperti ini disyaratkan. Wayudar, dan dimaafkan, artinya diperbolehkan, fil harokatil mutawaliyah, banyak gerakan, terus gak apa-apa musuh teko ya, musuh itu batal di gerakan itu batal, sudah jadi gerakan-gerakan walaupun berapa ratus kali tidak membatalkan sholat tersebut ya. Wa kadzalika fi tarki istiqbal kiblat, begitu juga ketika meninggalkan menghadap kiblat enggak batal. Jadi corong kiblat itu mriki manut musuh teko ya wis tetap sembahyang dalam keadaan perang, banyak gerakan tidak apa-apa, tidak menghadap ke arah kiblat mboten napa-napa ya. Faidah hasal al-amnu fayutimwa makan, apabila sudah aman ya, gosok nanti berlari kaki, fayutimwa makan, maka dia menyempurnakan ya, di tempatnya. Wala yu'dzanu fi siyah wal kalam, jadi yang diperbolehkan itu gerakannya toh. Wala yu'dzanu, dan tidak dimaafkan, maksudnya bukan udzur, fisyah, ketika dia berteriak, wal kalam, ngomong. Jadi ketika berperang itu sholat dulu ya, tidak boleh sambil ya ngomong ya. Banyak gerakan nggak apa ya, wis menang toh. Tak beri dulu liana sakit ahyam, karena diam itu ya, lebih ditakuti, musuh, dan terberi. Wala yu'dzaru fi hamli silah ya, dan juga ya, tidak dimaafkan ketika membawa senjata atau membawa pedang al-mulattaf bin najasah ya, yang terlumuri dengan najis, li'annahu udhrun nadir, karena dia udhur yang sangat jarang. Jadi tidak termasuk udhur ya, artinya ya, ketika terjadi peperangan ya, temuriki lho ya, menurut kula nggih abot nggih. Jadi ketika pedang itu kena darah ya, terjadi peperangan lah ya teman-teman, terjadi peperangan ya, pedang itu terkena darah, maka itu dianggap najis, darah itu tadi dianggap najis, dan itu bukan termasuk makfu dan ya ini sekali lagi ya, syariat dulu Pak, sekarang semakin berkembang menjauh gak usuk orang pedang gak usuk. Saat ini lebih teknologi ini semakin canggih. Ambil pedang, ambil tombak, ambil ini wis ya, kecepatannya dengan tembak yang jauh. Nek
damel pedang itu biasanya duel, Pak. Makanya dulu itu sebelum perang terjadi itu sama duel itu. Sayyidina Ali itu termasuk adalah seorang sahabat yang pinter ya, bergulat, pinter duel. Duel itu selalu menang Sayyidina Ali. Jadi sebelum perang dimulai itu duel itu. Semakin canggih ya, malah sekarang itu mungkin nanti iso ketok walaupun di belakang dinding itu tak ya kecanggihannya seperti ini. Jadi dilihat dari makanya seperti apa itu GPS atau bumi itu bisa dilihat jadi nek colok seperti kemarin bersama Bin Laden targetnya atau Sinten Malik Saddam Hussein atau Muammar Gaddafi betul-betul sembunyi di mana terus ketemu terang ketemunya ya maksudnya ini itu orang-orang Israel luar biasa memang diberi kecerdasan ya IQ di atas rata-rata. Anjingan tinggal ngomong Iron Dome itu dibombardir sampai 5.000 rudal mental. Nggak ada negara yang mempunyai hanya beberapa saja yang masuk sampai mental. Makanya negara Amerika gede kawan hampir Israel sing ngatur dunia itu Israel banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya sering disebut dalam Al-Quran ya bagi Israel udhkuru nikmat Allah. Jadi diberi banyak kenikmatan tapi inginkan mulai zaman Nabi Musa sampai sana pinter-pinter. Dulu kecil saya grogoti semakin banyak, semakin luas. Ini sekarang yang Palestina. Tiga Pak. Soal hasil pokoknya kalau terjadi perang yang sudah wis tetap sholat ya. Namun wonten pertanyaan? Mboten wonten. Kira pinter bener. Nah, niki waya juzu dan boleh ya, anisolli ya sholat asyidatil khauf, boleh sholat karena takut idza khaufa hariqan, apabila takut kebakaran, au sailan banjir, au sab'an atau binatang buas, au ya. Nah, itu buat apa-apa. Jadi andaikan saja, ya, panjenengan pas sholat moro-moro ono ulo, ya, moro-moro wonten, ya, binatang yang mematikan, terus panjenengan sholat dengan banyak gerakan, berlari, tidak apa-apa. Ya, buat apa-apa. Ya, akan sampai nomor iki lho, ya. Lau ukhida alaihi malun, andaikan ya orang yang sholat itu hartanya dicuri ya wa fi sholat dan dia sedang sholat jaza boleh lahu baginya boleh apa hanya hakosari mengejar si pencuri wa yusalli sholata syiddatul khawf dan dia tetap sholat walaupun banyak gerakan tidak menghadap ke arah kiblat tidak jadi masalah. Kalau banyak sholat mau handphone mau seru hilang terus panjenengan ya lo langsung ya tahu yang pencuri sedang berlari di wow panjenengan tetap sholat buat tenang nopo ya dikejar. Nah tentang beri loh in khawaf doya apabila panjenengan memang khawatir hilang barang larang barang-barang remeh gitu
mosok dibedakake. Nggih, barang-barang sing awis nggih monggo boten napa-napa. Nah, mriki ngoten boten napa-napa. Itu termasuk salat syiddatul khauf, salat karena takut. Ini termasuk dalam kategori salat karena. Jadi tidak hanya perang toh, tidak hanya bertemu dengan musuh saja. Harta itu juga termasuk. Sama, nggih. Pas salat kono malik, pas salat kono kebakaran. Nggih. Meringi pagi dari sholat itu memang kalau sholat itu sholat wajib itu tidak boleh dibatalkan. Kalau sholat sunnah betul-betul makanya sampai hormat istilah sholat syiddatul khauf karena takut, jadi tidak boleh dibatalkan, tetap sholat walaupun banyak gerakan tidak menghadap kiblat dan yang lain. Oke, sambung nih, boleh pertanyaan nih? Gitu. Kapan hari itu saya melihat di video apa itu waktu ada gempa bumi dalam keadaan sholat sebagian itu bubar tapi imam tetap senden gitu kan gempa bumi itu terus sebaiknya dilanjutkan atau dibatalkan. Ini kok jadi ketika dia tetap melanjutkan sholat dengan berlari dengan banyak gerakan tidak menghadap arah kiblat itu diperbolehkan syariatnya wonten. Tapi kalau dia memang dengan keyakinan wis mati urusan pangeran gimana ya dia pilih sing itu gimana, tapi di dalam agama diperbolehkan andaikan dia menghindar dari itu. Sebab kadang-kadang saya Pak ono sing aku menghindar masuk melayani belum karuan. Oke, Pak katakan panjenengan ya pas lari ke sana mor-mor sing ini kebroi lagi sami mau kadang-kadang ada yang punya pikiran seperti itu ya wis lah wis Allah wis semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Nah ini gue ngomong cuman yang jelas syariatnya wonten ya untuk menghindar dari itu ada syariat betul mau sama dia berarti sholat khauf ini sudah kita selesaikan wonten sekawan cara ini. Nggih sampun niki mawon, nggih mugi-mugi wonten barokah manfaate. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.